Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد, hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan Cimahi yang Allah muliakan, pertemuan beberapa Senin yang lalu, 2 Senin lalu, kita sudah membahas tentang makna La ilaha illallah. Maknanya adalah tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Makna dari La ilaha illallah itu pun dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam di dalam Al-Quranul Karim. Surah Ali Imran ayat 64. Allah berfirman, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih la'allahum yarji'un. Kata Allah, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya. Ibrahim ini dijuluki oleh Allah dengan Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Beliau disebut dengan sebutan Imamul Hunafa, imam orang-orang yang hanif. Dan beliau Rasul yang paling utama setelah Nabi Muhammad SAW. Bapaknya disebut Azar. Para ulama ahli tafsir, Azar bukan nama dari bapaknya tapi gelar bagi bapaknya sebagai manusia yang dihormati karena tukang membuat patung yang kemudian disembah. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, juga kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku bara'. Bara' itu dalam bahasa Arab disebut sifat musyabbahah dari al-bara'ah. Al-Baro'ah artinya berlepas diri. Ada surat namanya surat Al-Baro'ah. Surat keberapa? Ke-9. Disebut juga surat At-Taubah. Al-Baro'ah artinya memutuskan hubungan. Karena surat ini berawal dengan bara'atum minallahi wa rasulihi. Ini adalah pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrik.
awal surat ini sudah ngajak perang. Karena itulah di awal surat ini tidak dicantumkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu alasannya adalah karena ini ngajak perang, ngajak ribut, maka tidak cocok kalau diawali dengan nama Allah yang Rahman dan Rahim, pengasih dan penyayang. Engkau pengasih penyayang tapi ngajak ribut, kan nggak pas. Sama dengan mau menyembelih, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Bismillahi Allahu Akbar. Ini salah satu alasan kenapa Al-Bara'ah itu tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alasan kedua, karena Al-Bara'ah itu satu tema dengan surat sebelumnya. Surat ke-8. Itu surat apa? Al-Anfal. Al-Anfal berbicara tentang perang. Sampai salah satu ayatnya, Ya ayuhan Nabi harridil mu'minina alal qital. Gitu. Hai Nabi, kabarkan semangat orang-orang mukmin untuk berperang. Al-Bara'ah juga masih berisi tentang perang. Seolah-olah surah Al-Anfal dengan Al-Bara'ah itu satu tema, sama-sama tentang perang. Karena satu tema maka tidak dipisahkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillah itu pemisah. Satu surat dengan suratnya, dengan surat yang berikutnya. Karena ini masih satu tema, maka tidak dicantumkan Bismillahirrahmanirrahim. Makna Al-Bara'ah adalah memutuskan hubungan. Kalau memutuskan hubungan itu super sangat, berlepas dirinya itu betul-betul. Tidak mau ada hubungan sedikit pun. Sungguh-sungguh gak mau kontak, gak mau ada hubungan. Maka disebut atau diungkapkan dengan kata baro'un. Disebut sifat musyabahah. Makanya innani baro'un maknanya aku ini benar-benar baro', sangat berlepas diri. Dari apa? Mimma ta'budun. Dari berhala-berhala yang kalian sembah. Gak mau ada hubungan, gak mau ada keterkaitan. Nah, jadi nafi dulu. Nafi itu mengingkari, menidakkan semua sesembahan dengan cara menafikan yang sesungguh-sungguhnya. Serius gak mau ada hubungan. Illalladzi fatarani. Kecuali kepada zat yang telah menciptakan aku. Yaitu Allah. Kalau kepada Allah mas sebaliknya. Karena dia telah menciptakan aku, maka pasti harus selalu berhubungan. Fa innahu sayahdin. Karena sungguhnya dia, Allah yang telah menciptakan aku ini, sayahdin. Sayahdin itu artinya akan memberikan hidayah atau petunjuk kepadaku. Dengan dua jenis hidayah, dua jenis petunjuk. Jenis petunjuk yang pertama berupa ilmu, berupa wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Hidayah kepada jalan yang benar, yang lurus. Kedua, hidayah taufik. Berupa hidayah taufik. Hidayah taufik itu keinginan dan kemampuan untuk menelusuri jalan yang lurus tadi. Setelah diberikan penjelasan berupa ilmu, nih jalan yang lurus. Terus diberi hidayah taufik, diberikan keinginan dan kemampuan untuk mengikuti jalan yang lurus tadi.
Dua-duanya dapat hidayah. Sebab banyak orang yang hanya dapat satu. Hidayah berupa ilmu aja. Tapi hidayah berupa taufiknya tidak. Kadang kita seperti itu ya. Contoh, kita sudah dapat hidayah berupa ilmu, tapi tidak diamalkan. Ada yang begitu? Ada. Sudah dapat hidayah berupa ilmu, disebut hidayah irsyad wa dilalah, tapi belum dapat hidayah taufik. Kita tahu keutamaan tahajud, pikabitan pokoknya. Tapi malam-malam kerek nyegrek sampai subuh. Ada yang begitu? Ada. Kita tahu keutamaan saum Senin Kamis, pikabitan. Tapi banyak di antara kita yang tidak mengamalkannya. Kita tahu keutamaan sholat sunat rawatib. Siapa yang melihara 10 atau 12 rakaat sholat sunat rawatib, Allah akan bangunkan sebuah istana di surga. Ini hidayah ini kita sudah tahu berupa ilmu. Diamalkan sebagian kita, dan ini sebagian besar tidak mengamalkannya. Sudah dapat hidayah irsyad wa dilalah berupa ilmu, tapi belum dapat hidayah apa? Taufik. Nah, kalau hidayah oleh Al-Quran disebut tanpa qaid, secara mutlak, maksudnya hidayah kedua-duanya. Ihdinas siratal mustaqim. Dalam sholat kita minta hidayah. Ya Allah, beri hidayah kepadaku, kepada siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Maknanya dua-duanya. Berikan kepadaku ilmu penjelasan apa itu siratal mustaqim, dan berikan kepadaku keinginan dan kemampuan untuk menjalaninya. Hidayah irsyad dapat, hidayah taufiknya juga dapat. Itu permintaan kita, beri dua jenis hidayah kepadaku tentang siratal mustaqim. Nah, termasuk perkataan Nabi Ibrahim, illalladzi fatarani, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali kepada yang telah menciptakan aku, yaitu Allah Azza wa Jalla. Fa'innahu sayahdin, karena dia yang telah menciptakan aku, dia juga yang akan memberi hidayah. Jadi Allah mah setelah menciptakan lalu Allah memberikan hidayah kepada yang dia ciptakan tersebut. Makna illalladzi fatarani khalaqani ibtida'an alal fitrah. Kenapa disebut fatarani dengan makna menciptakan? Karena Allah telah menciptakan aku pertama kali di atas fitrah. Semua manusia Allah ciptakan di atas fitrah. Allah menyatakan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkan wajahmu kepada agama secara lurus, agama Islam. Itulah fitrah Allah. Agama Islam ini fitrah Allah. Allati fataran nasa 'alaiha, yang semua manusia diciptakan di atas fitrah itu, di atas Islam. Semua manusia, walaupun orang tuanya kafir, anaknya Islam, lahir sebagai Muslim. Maka dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada bayi yang lahir kecuali lahir di atas fitrah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini dari kalangan sahabat berkata, "Atadruna mal fitrah?" Kalian tahu enggak apakah fitrah itu? Lalu dia menjelaskan al-fitrah wal Islam.
Fitrah itu Islam. Lalu membaca surah Ar-Rum 30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkan wajahmu kepada agama Islam yang lurus ini. Itulah fitrah Allah. Agama Islam ini fitrah Allah yang Allah telah menciptakan manusia di atas fitrah itu. Orang tuanya kafir, anaknya lahir Islam dia. Fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yuwahidanihi. Kedua orang tuanya lah yang menasranikan dia, memajusikan dia, atau meyahudikan dia. Kalau orang tuanya Nasrani, anaknya ketika bayi lahir di atas Islam, nanti kalau udah besar dibaptis, dinasranikan ya. Yahudi begitu, Majusi begitu, semua agama begitu. Kalau dia sejak lahir lalu diberikan kepada keluarga muslim, lalu oleh keluarga muslim yang menerimanya ini langsung dididik sholat, saum, ngaji dan seterusnya, ya dia tidak perlu syahadat lagi karena sudah lahir dalam keadaan Islam. Apalagi kalau orang tuanya Islam. Orang tuanya Islam, anaknya Islam, lalu langsung dididik ngaji, dididik sholat, dididik saum, dididik ibadah-ibadah lain. Iya, nggak perlu disyahadatin lagi karena sudah Islam. Makanya tak ada riwayat Nabi SAW mensyahadatkan Hasan dan Husain. Para sahabat mensyahadatkan anak-anaknya ketika balik, nggak ada karena sudah Muslim. Apakah ini berarti Islam agama turunan? Bukan, karena walaupun orang tuanya kafir, anaknya Islam. Tapi kalau orang tuanya kafir, nanti anaknya juga akan dimurtadkan lagi. Sehingga makna illalladzi fatarani, aku berlepas diri dari semua sesembahan kecuali zat yang telah fatarani, menciptakan aku di atas fitrah. Nah, ini yang kemudian selaras dengan makna illallah. Perkataan innani bara'um mimma ta'budun, aku berlepas diri dari sembahan kalian, sama dengan makna la ilaha illalladzi fatarani, kecuali kepada yang telah menciptakan aku, maknanya illallah. Jadi nafi dulu lalu isbat, sama dengan la ilaha illallah. Ingkar dulu, kufur dulu kepada semua sesembahan, lalu menetapkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. La ilaha illallah. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Siapa yang kufur kepada tagut, tagut itu semua sesembahan selain Allah dan dia ridha disembah, itu tagut. Siapa yang kufur kepada tagut wa yu'min billah, dan iman hanya kepada Allah, faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali Allah yang kuat. Al-urwatul wuthqa di sini adalah la ilaha illallah atau kalimatut tauhid. Dengan kata lain, tasfiyah lalu tarbiyah. Tasfiyah itu memurnikan dulu, membersihkan dulu dari semua kotoran-kotoran, tasfiyah namanya. Lalu tarbiyah, mendidik seseorang di atas agama yang sudah dibersihkan tadi. Ajarkan agama yang benar dalam arti sudah lurus, bersih dari kebid'ahan, dari penyimpangan, dari kesalahan, kekeliruan, murni sebagaimana Nabi dan para sahabatnya. Ini namanya tasfiyah. Lalu mendidik umat di atas agama yang sudah dibersihkan tadi, dimurnikan tadi. Selaras dengan la ilaha illallah. Selaras dengan sikap Nabi Ibrahim
yang berkata kepada ayahnya, kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Jadi Allah di dalam hati seorang ahli tauhid tidak ada sekutu dalam hal peribadatan dan penyembahan. Kenapa? Karena seluruh alam jagat raya plus manajemen, pengaturan terhadap alam jagat raya ini hanya ada di tangan Allah. Makanya hanya Allah pula yang layak untuk disembah. Semua makhluk milik Allah, semua urusan ada di tangan Allah, hanya Dia yang layak disembah. Allah berfirman dalam Al-A'raf ayat 54, Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, kepunyaan Allah lah seluruh makhluk dan seluruh urusan. Maka maha barokah Allah Rabbul Alamin. Lalu kata Nabiullah Ibrahim, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Maknanya, dan Allah telah menjadikan kalimat ini, kalimat tauhid, kalimat yang menyatakan aku berlepas diri dari sembahan kalian kecuali hanya kepada Allah, kalimat tauhid. Allah jadikan kalimatan baqiyatan, kalimat yang abadi. Fi aqibihi, pada anak-anak turunannya. Makanya seluruh nabi setelah itu, rasul yang diutus setelah Nabi Ibrahim adalah penerus beliau semuanya. Setelah Nabi Ibrahim punya anak dua, yaitu siapa? Ismail dan Ishak. Lalu dari Ishak lahir Yakub, lahir Yusuf, lahir Ayub, Syuaib, termasuk Harun Musa itu bersaudara. Harun Musa, Ilyasa, terus Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Itu semua anak-anak turunan Nabi Ibrahim dari jalur Ishak. Nah, dari jalur Ismail, Nabi terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi saat itu setelah Nabi Ibrahim adalah anak-anak turunan Nabi Ibrahim. Dan ini sudah dikatakan oleh Nabi Ibrahim sebelum anak-anaknya lahir, ketika masih muda, belum punya anak. Kata Nabi Ibrahim kepada ayah dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun ila alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Allah telah menjadikan kalimat tauhid ini kalimat yang abadi terus di dalam kehidupan anak-anak turunannya, la'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali dari syirik kepada tauhid. Juga di dalam surah Ali Imran 64 Allah berfirman, qul, katakan olehmu hai Muhammad. Ini ayat turun ketika banyak ahlul kitab yang ngajak debat dari kalangan Nasrani dan Yahudi. Dilayani tidak? Dilayani. Sebab apa? Debat itu ngadu hujjah dan agama ini dibangun di atas hujjah, di atas dalil, di atas ilmu, di atas wahyu. Dan inilah unsur awal dari hidayah yang sampai kepada manusia. Sebelum dapat hidayah taufik, dapat hidayah berupa ilmu dulu. Dan ilmu ini dapat dari dakwah. Kadang salah satu metodologi dakwah adalah debat. Ud'u ila
sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia ke jalan Allah dengan cara hikmah, dengan pengajaran yang baik dan dengan berdebat dengan cara yang baik. Karena ada di antara orang yang ketika dikasih penjelasan mereka menentang dengan alasan. Alasannya pasti salah, pasti ngaco. Kita jelaskan kekeliruan alasannya. Itu debat, mujadalah. Maka kata Allah, qul, katakan oleh Muhammad kepada ahlul kitab. Ya ahlul kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Katakan olehmu hai Muhammad, hai ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Ahlul kitab hanya dua, Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka dulu menerima kitab. Yahudi menerima kitab apa? Zabur yang Allah turunkan kepada siapa? Menerima kitab Taurat yang diturunkan kepada siapa? Nabi Musa. Nah, Nabi Musa diberi Taurat untuk disampaikan kepada Bani Israel yang kita sebut dengan Yahudi. Bani Israel itu turunan Nabi Israel. Israel itu nama lain dari Nabi siapa? Ya'qub alaihissalatu wassalam. Dikasih kitab, tapi kemudian mereka rubah. Nasrani dikasih kitab itu apa? Injil, tapi kemudian dirubah. Mereka disebut dengan sebutan ahlul kitab. Katakan olehmu, hai Muhammad, hai ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin. Maknanya, hai ahlul kitab, ayo kita kembali kepada satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Itu kalimat tauhid. Sebab sebelum dirubah, Nabi Musa, Nabi Isa mengajak kaumnya hanya untuk menyembah Allah Azza wa Jalla. Adapun kemudian nanti Nabi Isa dikultuskan, diklaim sebagai anak Allah, itu setelah wafatnya Nabi Isa. Adapun Yahudi mengklaim Uzair anak Allah itu jauh setelah Nabi Musa wafat. Ketika Nabi Musa masih ada, nggak ada klaim anak Allah terhadap siapa? Uzair. Ketika Nabi Isa masih hidup sebelum wafat, tidak ada pengikutnya yang mengklaim Isa itu anak Allah. Tidak ada. Semua menyerukan ma lakum min ilahin ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Semua nabi menyerukan, hai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah yang tidak ada sembahan lain yang hak selain Dia. Itu semua nabi begitu. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus ke setiap umat seorang rasul. Semua rasul menyerukan ani'budullah, sembahlah oleh kalian Allah, wajtanibut taghut, dan jauhi apa? Taghut. Taghut itu sembahan selain Allah. Jauhi taghut, sembahlah hanya Allah. Semua nabi begitu. Termasuk Nabi Musa, termasuk Nabi Isa, dua-duanya
utusan Allah kepada orang Yahudi, kepada Bani Israel. Nah, makanya kata Allah, katakan oleh Muhammad, hai ahlul kitab, ayo kita kembali kepada kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Apa isi kalimat itu? Alla na'budu illallah. Yaitu kita tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah, wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan masing-masing kita tidak menjadikan sebagian kita sebagai sesembahan selain Allah. Tidak boleh ada manusia dimuliakan, diagungkan seperti kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla, dikultuskan. Maka inilah yang disuruhkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada ahli kitab atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling, ya mau menyepakati kalimat tauhid ini, faqulu, maka katakanlah oleh kamu, isyhadu bi anna muslimun, saksikan oleh kalian kami orang-orang muslim, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam begitu tegas, walaupun ke bapaknya, ke kaumnya, untuk menegakkan, menyerukan kalimat tauhid dengan segala resikonya. Tahu nggak, di zaman Nabi Ibrahim tak ada orang yang bertauhid kecuali beliau. Yang lain tidak ada. Maka disebut umat, dan ini salah satu makna dari umat. Kata Allah Azza wa Jalla, inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat. Lalu para ahli tafsir menjelaskan beberapa makna umat. Salah satu makna umat bagi Nabi Ibrahim adalah beliau satu-satunya ahli tauhid yang tak ada seorang pun yang mentauhidkan Allah di zamannya kecuali beliau. Sendirian menghadapi bapaknya, kaumnya, rajanya, yang kemudian menerima resiko atas sikapnya dibakar, kan gitu ya. Inilah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Adapun ayat dalam surah Al-Mumtahanah yang menyatakan laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah, sungguh telah ada teladan bagi kalian, teladan yang baik, fi Ibrahim walladzina ma'ah, dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Bersama Nabi Ibrahim maknanya bukan sezaman dengan Ibrahim, tapi orang-orang yang sesikap dengan Nabi Ibrahim di zaman selanjutnya. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ketika Ibrahim dan orang-orang yang sesikap dengannya berkata kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami kafir kepada kalian dan keyakinan kalian. Dan wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, telah muncul permusuhan
dan kebencian antara kami dan kalian abadan, selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian hanya beriman kepada Allah saja. Sampai satu akidah, baru nggak ada permusuhan, tidak ada kebencian. Kalau masih menyembah kepada selain Allah, maka tak mungkin, tidak pasti ada permusuhan dan kebencian. Walaupun saudara, ayah dengan anak, seseorang dengan kakak atau adiknya, dengan kerabat terdekatnya. Tapi beda, yang satu menyembah Allah mengikuti Rasulnya, yang satu menyembah selain Allah, nggak akan ada kasih sayang. Lihat surah Al-Mujadilah ayat yang terakhir. Allah menyatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Kalian tidak akan menemukan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka yang menentang itu bapak-bapaknya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, kerabatnya gitu ya. Gak akan ada kasih sayang. Walaupun orang terdekat. Karena beda apa yang disembah. Nah, inilah sikap Nabi Ibrahim, tegas. Resikonya apapun dia terima. Dan sikap Nabi Ibrahim menjadi penjelasan tentang kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Makanya dikatakan oleh muallif wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha. Tafsir dari la ilaha illallah adalah apa yang dijelaskan oleh firman Allah tentang Ibrahim, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi la'allahum yarji'un. Ingat ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali kepada zat Allah yang telah menciptakan aku di atas fitrah. Dia akan beri hidayah kepadaku dan menjadikan kalimat tauhid ini abadi sampai ke anak turunanku. Inilah penjelasan kita tentang tafsir la ilaha illallah dalam sikap Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Selesai sudah penjelasan tentang syahadat la ilaha illallah. Nanti Senin yang akan datang kita lanjut dengan syahadat Muhammadur Rasulullah ya. Sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan kalau mau bertanya. Kalau Ikhwan ada yang mau langsung ngacung silakan. Yang mau nulis silakan. Ahwat nulis saja. Saat baca Quran di ayat-ayat panjang, nafas nggak mampu untuk baca sekaligus sehingga tanda wakaf. Anak baca semampunya. Namun karena belum faham arti dan tafsir ayat, memutuskan ayatnya belum faham harus di mana. Apakah kita berdosa? Karena takutnya makna ayat yang kita putus jadi berbeda. Iya, barakallahu fiik. Kalau kita habis nafas di tengah ayat sebelum tanda wakaf, boleh kita putus sampai di sana, tapi ulang dari beberapa kata sebelumnya. Lalu sambung ke kalimat setelahnya lagi. Umpamanya fawailul lil musallin. Jangan berhenti di sana.
terus langsung ditutup. Udah aja. Harus sambung dengan alladzina hum an salatihim sahun. Boleh nggak di sana fawailul musallin berhenti? Ada tanda wakaf? Tidak ada. Ada juga tanda wakaf nyala. Tapi itu akhir ayat. Boleh berhenti, boleh. Tapi wajib disambung setelahnya. Lebih utama karena ini nyambung, maka disambung bacaan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Lebih utama tidak wajib. Sama dengan dalam surah Ar-Rahman, para ulama menganjurkan untuk menyambung ayat sekalipun itu ayat akhir ayat dalam sebuah surat. Seperti kullu man 'alaiha fan. Itu akhir ayat. Terus ayat selanjutnya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini dua ayat ini nyambung. Dianjurkan, disunahkan tidak berhenti kullu man 'alaiha fan. Lebih utama sambung kullu man 'alaiha faniu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tidak wajib tapi lebih utama. Tapi siapa yang berhenti kullu man 'alaiha fan terus berhenti lalu sambung dengan ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, maka tidak haram, tidak dosa. Tapi lebih utama karena apa? Karena keterkaitan yang erat antara dua ayat tadi. Sama dengan fawailul musallin. Boleh berhenti di sana? Tidak dosa. Terus disambung dengan alladzina hum an salatihim sahun. Tapi lebih utama fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Karena dua ayat yang tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh berhenti fawailul lil musallin. Sudah tutup, bahaya. Celaka orang-orang sholat. Sudah aja. Padahal ada kelanjutannya yang tidak boleh dipisah dengan ayat sebelumnya ya. Nah, adapun kalau umpamanya kita habis nafas tengah ayat terus berhenti, maka ulang di beberapa kata sebelumnya. Kalau bisa kata tersebut adalah kata yang masih bersambung dengan kata setelahnya. Maka sebagian ulama menyatakan kalau umpamanya berhenti di suatu ayat, di suatu kalimat, tidak ada wakaf di sana atau ada wakaf, tapi masih ada kaitan dengan kalimat setelahnya, sebaiknya diulang dari kalimat sebelumnya tersebut. Sebagai contoh umpamanya ada huruf syarat dan jawab. Seperti umpamanya satu ayat, ini banyak di dalam ayat. Dalam Al-Quranul Karim. Seperti satu ayat umpamanya faqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Ini satu rangkaian kalimat yang saling berkaitan tidak terpisah. Wa qulu qawlan sadida. Katakan olehmu ucapan yang lurus. Ini syarat. Jawabnya apa? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Ini nggak boleh kita wa qulu qawlan sadida berhenti lalu langsung bersambung yuslih lakum a'malakum. Tapi hendaklah kalau umpamanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, berhenti habis nafas di sana.
Jangan lanjut yuslih lakum a'malakum. Karena itu dianggap nanti kalimat yang berbeda dengan kalimat sebelumnya. Padahal itu berkaitan. Hendaklah diawali lagi dengan wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu lebih utama. Karena keterkaitan antara dua kalimat yang terputus tadi. Dan itu tidak boleh terpisahkan. Maka hendaklah diawali dari kalimat yang maknanya menjadi menyambung dengan kalimat setelahnya. Nah, terus kita gimana tuh nggak tahu maknanya, penafsirannya, apalagi struktur kalimat. Dari aspek nahunya ya sudah ulangi dari beberapa kata sebelumnya ya. Agar masih nyambung antara kalimat tersebut dengan kalimat setelahnya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Fika barakallah. Bagaimana tentang sikap kita kepada tadi kalimat tauhid tentang la ilaha illallah itu? Bagaimana kita, kalau itu tadi Nabi Ibrahim dengan bapaknya yang kafir. Kalau kita sekarang menghadapi orang tua kita atau keluarga kita yang mungkin dia sama-sama Islam, Ustaz, cuman masih melakukan klinikisasi, lalu melakukan tindakan-tindakan kesyirikan dan lain sebagainya, yang itu nyata-nyata di hadapan kita, Ustaz. Bagaimana sikap kita yang harus kita lakukan kepada mereka? Melakukan klinikisasi apa? Iya, Ustaz. Apa klinikisasi itu? Perbuat berat klinik, Ustaz. Klinik. Sugante klinik. Barakallah, Ustaz. Ya wafika barakallah. Kita jawab Senin depan sudah ada. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.